Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknik pengelasan TIG atau tungsten inert gas. Nah, siswa sekalian, pengelasan TIG ini hampir sama cara kerjanya dengan pengelasan OAW atau oksiasetilin. Hanya saja pada pengelasan OAW, untuk melelehkan bahan tambah, kita menggunakan api yang berasal dari campuran antara asetilin dan oksigen. Akan tetapi, pada pengelasan TIG ini, api berasal dari listrik ya. Jadi, busur api akan menyala pada elektroda tungsten dan akan melelehkan bahan tambah seperti itu. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, prinsip las TIG atau tungsten inert gas. Nah, proses las TIG menggunakan elektroda non consumable atau elektroda yang dapat digunakan berkali-kali, dan juga menggunakan gas pelindung berupa gas argon dan helium untuk melindungi hasil las. Yang kedua, proses pengelasan TIG juga dapat dilakukan tanpa menggunakan filler metal atau bahan tambah. Busur listrik menyala di antara ujung elektroda tungsten dengan permukaan benda kerja. Busur listrik akan mencairkan bahan tambah atau bahan pengisi. Area las akan dilindungi oleh inert gas, yaitu gas argon dan gas helium. Yang ketiga, dalam pengelasan TIG, elektroda tungsten tidak mencair, hanya berfungsi untuk membangkitkan busur api. Logam pengisi dimasukkan ke dalam busur api tersebut hingga logam pengisi mencair bersama benda kerja, larut, dan membeku bersama. Nah, kira-kira seperti inilah gambarnya siswa sekalian. Yang ini merupakan elektroda tungsten, dan ini adalah bahan tambah atau filler metal. Ini merupakan busur listrik akan menyala nanti di ujung elektroda tungsten dan permukaan benda kerja. Nah, busur api listrik ini akan melelehkan bahan tambah sehingga bahan tambah akan melebur dengan benda kerja dan membeku bersama. Nah, hasil las ini akan dilindungi oleh gas argon dari pengaruh buruk udara luar seperti itu. Kira-kira siswa sekalian paham ya prinsip kerja dari las TIG. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ini. Selanjutnya adalah kita akan membahas perangkat las TIG ya. Adapun kelebihan dari las TIG ini adalah yang pertama, hasil pengelasan tidak perlu dibersihkan karena tidak menghasilkan flak seperti las SMAW ya. Jadi langsung hasilnya bersih, sama seperti pengelasan MIG. Yang kedua, hasil las lebih kuat karena penetrasi lebih dalam dan ketahanan korosi yang lebih tinggi. Yang ketiga, stabilitas busur yang tinggi. 4. Tidak terjadi penyebaran panas yang berlebihan. 5. Meminimalisir terjadinya cacat las. Yang keenam, beban kesehatan akibat asap las relatif rendah karena dibandingkan dengan las SMAW, asap las TIG ini lebih rendah seperti itu. Dan yang terakhir adalah juru las tidak bekerja dengan elektroda habis pakai. Nah, tidak seperti las SMAW, las TIG ini elektrodanya bisa digunakan berkali-kali seperti itu. Nah, adapun keterbatasan dari las TIG ini adalah yang pertama, elektroda tungsten dapat mempengaruhi hasil las menjadi keras dan getas. Yang kedua, pada saat penggantian filler metal atau penggantian bahan tambah, gas pelindung dapat mempengaruhi logam lasan seperti itu. Nah, yang ketiga, peralatannya lebih mahal dibandingkan peralatan las SMAW. Dan yang terakhir, juru las harus menggunakan pelindung mata karena sinar dan gas yang dihasilkan oleh busur tungsten dapat merusak mata seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan
komponen utama dari lastik. Bisa dilihat ini adalah tabung gas argon untuk melindungi hasil las ya. Ini regulator dan flow meter. Ini merupakan argon hose atau selang argon. Nah, ini power supply. Ini welding kabel. Nah, ini kabel adapter dan ini adalah kabel dan hose. Jadi di sini nanti bergabung antara hose gas argon dan kabel dari power supply. Dan ini adalah torch. Ini adalah komponen utama dari lastik. Kita bahas satu persatu. Jadi power source itu merupakan sumber energi yang digunakan untuk menyalakan busur listrik pengelasan. Yang kedua, inert gas supply merupakan tabung yang berisikan gas mulia yang digunakan untuk menyuplai gas pelindung dalam pengelasan. Ingat, kita menggunakan gas mulia ya, yaitu gas argon ataupun helium. Yang ketiga, flow meter dan regulator. Nah, adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur laju aliran gas dari silinder supply. Yang keempat, selang gas berfungsi sebagai penghubung aliran gas dari tabung menuju stang las. Yang kelima, kabel adapter atau connecting digunakan untuk mengikat atau menyambung kabel las dan selang gas menuju stang las. Yang keenam, welding torch berfungsi untuk menyatukan sistem las. Nah, yang berupa penyalaan busur dan perlindungan gas pelindung selama dilakukan proses pengelasan. Yang ketujuh, elektroda tungsten sebagai pembangkit busur nyala selama pengelasan. Dan yang terakhir adalah ban tambah atau filler metal. Nah, jadi siswa sekalian, welding torch itu terdapat lagi beberapa komponennya ya. Nah, yang pertama nozzle gas. Ini bisa dilihat yang nomor satu ini adalah nozzle gasnya. Yang kedua, elektroda tungsten adalah ini. Bisa dilihat yang di dalam ini elektroda tungsten. Yang ketiga, collet. Nah, tiga ini collet ini berfungsi untuk menjepit elektroda tungsten. Terus yang keempat ada tutup kepala. Nah, ini merupakan tutup kepala. Yang kelima, ini adalah lorong gas pelindung. Jadi gas pelindung nanti akan masuk ke sini ya dan keluar di nozzle untuk melindungi hasil las. Yang keenam, ini merupakan tombol pembakar ya. Jadi ini kita tekan ketika nanti akan melaksanakan proses pengelasan. Dan yang ketujuh, ini adalah saluran gas. Yang ketujuh saluran gas. Yang kedelapan merupakan kabel las seperti itu. Ini adalah komponen-komponen pada welding torch. Selanjutnya, nah ini merupakan berbagai macam bentuk welding torch ya. Pada lastik ini ada bentuk normal seperti ini, bentuk lurus seperti ini, dan bentuk pendek seperti ini. Bisa dilihat di sini pembagian menurut media pendinginnya ya. Nah, bentuk pembakar menurut media pendinginnya. Nah, kalau bentuk normal ini dia pendinginnya gas atau udara. Bentuk lurus sama ya, tapi bedanya di ampere saja seperti itu. Bisa siswa sekalian lihat di tabel ini. Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan regulator pada botol gas ya. Jadi siswa sekalian, di sini terdapat dua manometer ya. Ini manometer isi untuk mengukur tekanan isi dari tabung gas, dan ini adalah manometer kerja untuk mengukur tekanan aliran dari gas tersebut. Nah, bisa dilihat ini adalah katup botol, ini skrup penyetel ya, dan ini adalah gas atau hose ke saluran pembakar seperti itu. Nah, jadi regulator ini terdiri dari dua jenis. Ada regulator dengan manometer. Nah, ada juga ya, ini tekanan isi, ini tekanan kerja. Jadi debit gas yang dikeluarkan ditunjukkan dengan jarometer pada manometer. Nah,
debit gas yang dikeluarkan ditunjukkan dari jarum yang ada pada manometer isi ini, seperti itu. Nah, ini ada keterangannya. Yang pertama manometer tekanan isi, yang kedua manometer jumlah aliran gas. Nah, ini satuannya liter per menit. Yang ketiga skrup penyetel aliran gas. Yang keempat katup penutup. Yang kelima kapiler. Kelima ini ya. Yang keenam tanda macam gas. Yang ini adalah jenis gas ya. Yang ketujuh adalah warna kode pengenal untuk gas. Nah, ini yang ketujuh. Ini merupakan jenis regulator dengan manometer. Ada lagi jenis regulator dengan gelas pengukur. Nah, jadi debit gas yang dikeluarkan ditunjukkan dengan bola apung ini. Nah, biasanya siswa sekalian menggunakan jenis regulator ini pada pengelasan mic seperti itu. Nah, adapun keterangannya, ini merupakan yang pertama nomor 1 manometer tekanan isi, yang kedua gelas pengukur debit gas. Nah, dengan bola apung ini ya. Nanti di sini ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ketiga, ada nomor 3 ini adalah katup pengatur. Yang keempat, tanda pengenal macam gas. Yang kelima, kode pengenal untuk gas, seperti itu. Nah, siswa sekalian, itulah tadi merupakan komponen-komponen utama dari pengelasan TIK ini. Semoga sampai sejauh ini siswa sekalian paham dan mengerti akan penjelasan ini. Selanjutnya akan kita tampilkan lagi pembahasan tentang mata pelajaran lastik di pertemuan berikutnya dan di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.